Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nik Muhammad Arif dari Fakultas Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif materi yang kelima. Adapun sub pada materi kelima ini ialah yang pertama menjelaskan pengertian hipotesis, yang kedua membedakan jenis-jenis hipotesis, yang ketiga merumuskan hipotesis penelitian, yang keempat merumuskan hipotesis statistik, yang kelima merumuskan jenis penelitian yang menggunakan hipotesis dan penelitian yang tidak menggunakan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Lanjut ke jenis-jenis hipotesis. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara, apakah dugaan tersebut benar-benar terjadi. Jadi, para peneliti akan membuat hipotesa dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya, agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukannya. Adapun contoh hipotesis penelitian ialah 1. Kemampuan daya beli masyarakat itu rendah. Adapun maksud dari masyarakat itu adalah hasil sampel populasi dari pengambilan data. Ini termasuk contoh hipotesis deskriptif. 2. Tidak terdapat perbedaan kemampuan daya beli antara kelompok masyarakat, petani, dan nelayan. Dalam populasi itu disebut dengan hipotesis komparatif. 3. Ada hubungan positif antara penghasilan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dalam populasi itu disebut dengan hipotesis asosiatif. Baik, perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penelitian adalah hipotesis dari data yang telah dikumpulkan dari populasi yang telah diteliti. Terdapat dua macam hipotesis penelitian, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. Selanjutnya ialah hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Hipotesis statistik diperlukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang hanya diuji dengan data sampel itu dapat diberlakukan untuk populasi atau tidak. Dalam pembuktian ini akan muncul istilah signifikansi atau taraf kesalahan atau kepercayaan dari pengujian. Signifikan artinya hipotesis penelitian yang telah terbukti pada sampel itu baik deskriptif, komparatif, maupun asosiatif dapat diberlakukan ke populasi. Contoh hipotesis penelitian yang mengandung hipotesis statistik. 1. Ada perbedaan yang signifikan antara penghasilan rata-rata masyarakat dalam sampel dengan populasi. Penghasilan masyarakat itu paling tinggi hanya 500.000 per bulan. Hipotesis deskriptif. 2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan petani dan nelayan. Ini ialah contoh hipotesis komparatif. 3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara curah hujan dengan jumlah payung yang terjual. Ini ialah hipotesis asosiatif atau hubungan. Ada hubungan positif, artinya bila curah hujan tinggi, maka akan semakin banyak payung yang terjual. Dalam statistik juga terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Dalam kegiatan penelitian, yang diuji terlebih dahulu adalah hipotesis penelitian, terutama pada hipotesis kerjanya. Bila penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikan atau tidak. Bila penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikansi atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Statistik yang bekerja dengan data populasi adalah statistik deskriptif. Dari masing-masing contoh hipotesis penelitian dan hipotesis statistik terdapat bentuk contoh hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Adapun pengertian dari hipotesis deskriptif ialah merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Lalu pengertian hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda.
Dan hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang terakhir, penelitian kuantitatif merumuskan hipotesis sejak awal yang berasal dari teori relevan yang telah dipilih. Sedangkan penelitian kualitatif bisa menggunakan hipotesis dan bisa tanpa hipotesis. Jika ada, maka hipotesis bisa ditemukan di tengah penggalian data, kemudian dibuktikan melalui pengumpulan data yang lebih mendalam lagi. Sekian pemaparan singkat mengenai materi kelima mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga sedikit memberi ilmu dan wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.